kapan anak harus ke dokter gigi pertama kali. Jadi untuk anak seharusnya itu datang ke klinik pertama kali itu pada saat tumbuh gigi pertamanya atau sekitar usia 1 tahun. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Andi Putri Naja dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Sehat. Menurut Riskesdas 2018, hampir 93% anak-anak usia sekolah mengalami gigi berlubang atau karies. Angka ini jauh di atas standar WHO dan menunjukkannya darurat kesehatan gigi pada anak. Di era yang tengah modern saat ini, tentunya anak-anak semakin akrab dengan makanan dan minuman manis. Namun, semakin kurangnya kesadaran untuk menjaga dan merawat kesehatan gigi. Hari ini tentunya kita akan membahas lebih dalam mengenai karies ini. Tentunya dengan dokter spesialis anak yang sudah bergabung bersama kami, sudah ada Dokter Gigi Andi Sri Permatasari, spesialis kedokteran gigi anak. Selamat sore, Dok. Sore, Mbak. Dengan Mbak Najwa ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah luar biasa. Baik sih, baik. Baik, luar biasa. Mungkin kita sebelum bahas lebih jauh, kita mungkin mau tahu dulu sebenarnya karies itu apa sih, Dok? Mungkin boleh dijelaskan. Oke. Mungkin istilah karies itu belum banyak ya yang masyarakat awam, orang-orang di rumah itu tahu karies. Tapi sebenarnya karies itu merupakan salah satu istilah ya di dunia kedokteran gigi yang menjadi fokus utama biasanya dokter gigi. Jadi karies itu untuk istilah awamnya itu adalah gigi berlubang. Jadi gigi berlubang ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Najwa bahwa memang ini merupakan masalah terbesar di dunia kesehatan gigi dan mulut karena karies ini merupakan masalah ataupun penyakit kronik. Ya, penyakit kronik terutama bagi anak-anak. Itu dari tadi datanya itu sekitar 90%. Ketika kita mengumpulkan anak-anak, pasti akan ada satu saja mungkin giginya yang berlubang. Ya, ini memang masih menjadi masalah yang sangat pelik di dunia kedokteran gigi, khususnya di bidang kedokteran gigi anak ya. Jadi, karies itu merupakan penyakit multifaktorial. Ya, jadi faktor penyebabnya itu tidak hanya satu, melainkan faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan faktor yang lainnya itu saling berperan. Mulai yang pertama misalnya faktornya dari kebiasaan buruk ya, dari anaknya itu sendiri. Yang tadi sering konsumsi makanan manis, makanan yang lengket, coklat, dan sebagainya. Kemudian dari faktor anatomi giginya yang memang untuk gigi belakang atau yang biasa kita sebut dengan gigi geraham itu cenderung dia terjadi retensi atau makanan sering nyangkut, ya kan? Nah, proses makanan yang tersimpan di situ ketika tidak dibersihkan itu juga akan memicu terjadinya karies atau gigi berlubang. Kemudian ada beberapa kondisi misalnya faktor seperti air ludah saliva. Produksi yang kurang itu justru juga akan memicu terjadinya karies. Dan ya itu tadi behavioral itu sangat mendukung sekali terjadinya karies terutama pada anak-anak. Oke, jadi karies itu sama ya dengan gigi berlubang, Dok ya? Betul? Betul. Oke, nah lalu kan kalau kita mungkin membandingkan dengan dulu, mungkin kasusnya semakin tahun semakin meningkat. Kenapa tuh, Dok, kasusnya terus meningkat dan semakin tinggi dibandingkan dulu? Oke, pertama mungkin dari tadi yang saya sampaikan adalah faktor habit. Dari habit anak-anak sekarang, pola perilaku konsumsi makanan manis itu semakin banyak. Dulu mungkin yang jualan es teh mungkin cuma satu, tapi sekarang tiap lorong, tiap tempat itu banyak sekali. Dan inilah yang memicu anak-anak untuk sering mengkonsumsi makanan-makanan yang dalam tanda kutip itu adalah penyebab karies. Kalau di istilah kedokteran gigi itu istilahnya makanan kariogenik. Jadi yang pencetus terjadinya karies. Yang tadi saya sebutkan bahwa seperti minuman manis, kemudian coklat, mungkin ada yang menganggap bahwa seperti roti itu tidak masalah, tapi justru itu juga menjadi penyebab karena makanannya lengket, susah dibersihkan anak-anak. Kemudian banyak faktor ya, pola asuh mungkin dulu banyak ibu-ibu ya, dalam artian
mereka fokus ibu rumah tangga. Tapi kan sekarang dunia semakin berkembang, wanita juga banyak berkarir di luar. Nah itu terkadang ada yang terlewat, misalnya caregiver-nya juga tidak terlalu, atau pengasuh tidak terlalu memperhatikan kondisi kesehatan gigi dari si anaknya tersebut. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi banyak polemik yang terkait kalau untuk kondisi gigi anak tersebut. Ya. Oke, lalu kalau misalnya faktornya sendiri di era sekarang, apakah sama seperti yang tadi dokter sebutkan 3 itu, atau ada lagi faktor yang lain dok untuk memicunya karies ini sendiri? Oke, faktor pemicunya masih banyak sebenarnya ya dari karies tersebut. Pertama yang tadi adalah misalnya anak-anak. Dulu anak-anak mungkin breastfeeding ya, sekarang lebih cenderung pemberian mungkin banyak yang susu formula. Iya, Ya, pemberian itu pengaruh susu juga dok. formula itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya gigi berlubang. Karena anak-anak dalam kondisi tertidur, dia sering terpapar yang namanya air susu formula. Kondisi di dalam rongga mulutnya itu penuh dengan susu. Yang lama-kelamaan dia akan semakin asam dan menyebabkan terjadinya karies. Seperti itu. Kemudian faktor lain yang bisa adalah ya itu kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi. Karena terkadang orang tua itu datang ke klinik, ke dokter gigi itu pada saat kondisi giginya masih sudah sakit, ya kan? Sementara yang kami harapkan dokter gigi itu adalah ibu-ibu, orang tua datang pada saat anaknya direkomendasikan pada saat anaknya baru tumbuh gigi pertamanya. Nah itu yang direkomendasikan. Cuman ya masih mindset bahwa oke, tidak apa-apa, ini masih gigi susu, dia akan terganti ke gigi permanen. Nah itu mindset itulah yang harusnya kita ubah dari sekarang untuk yaitu targetnya adalah 2030 Indonesia bebas karies. Kayak gitu. Oke, nah lalu kalau berbicara makanan manis tadi itu dok, seberapa besar sih pengaruh dari konsumsi makanan manis itu terhadap kesehatan gigi pada anak sendiri dok? Iya, oke. Jadi untuk dari segi teori ketika seseorang ya, misalnya anak mengkonsumsi makanan manis dalam 5 menit pertama ini, pH atau tingkat keasaman dalam rongga mulutnya itu akan turun drastis ke pH kritis, sekitar 5,5. Sementara yang dibutuhkan adalah pH normal, sekitar 7. Nah, ketika anak-anak terus mengkonsumsi makanan manis, otomatis dalam rongga mulutnya itu kondisinya akan bersifat asam terus. Ya, jadi hal inilah yang akan kontribusinya terhadap gigi berlubang. Seperti itu. Makanan manis, sebenarnya tidak hanya makanan manis ya. Anak yang sering punya kebiasaan buruk, seperti misalnya anak tersebut suka makan tapi lama diemut makanannya, nasi. Kan ada tuh ya orang tua, dok anak saya makan 30 menit kayaknya lebih makannya, karena satu suap saja itu bisa 5 menit atau bahkan berapa menit disimpan dalam rongga mulutnya. Nah, itu berpengaruh. Iya, berpengaruh karena kondisi karbohidrat tersebut juga lama-kelamaan akan berubah menjadi gula yang akan menimbulkan efek asam di dalam rongga mulut. Itu. Oke, lalu berarti apakah frekuensi makanan manis itu lebih berbahaya daripada jumlahnya sendiri kalau menurut dok? Kalau frekuensi iya. Frekuensi dan jumlah itu juga sangat, karena tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan gigi mulutnya saja. Kalau misalnya kita membahas mengenai jumlah ya, karena itu juga akan berimpact pada kesehatan secara keseluruhan, seperti itu. Oke, lalu kalau selain makanan manis sendiri atau mungkin minuman lah, yang lain-lain dia merusak gigi tuh apakah ada dok atau bagaimana selain makanan manis? Selain makanan manis ya, selain makanan manis banyak sih sebenarnya yang tadi saya sampaikan, bahwa nasi itu bisa berkontribusi, bisa menyebabkan terjadinya karies ketika diemut. Proses makannya itu, proses feedingnya itu tidak bagus, tidak sesuai rules ya. Seharusnya kan kita makan ya dikunyah kemudian selesai. Nah, sementara ada anak-anak yang makan nasi tapi disimpan di dalam rongga mulutnya. Kemudian selain itu permen ya, makanan manis. Kemudian nah ini kadang ada juga beberapa kasus bayi dia tidak mengkonsumsi susu formula tapi ASI. Bahkan orang tua mempertanyakan, apakah ASI ini dok bisa menyebabkan karies? Nah, ternyata di beberapa literatur itu mereka membuktikan bahwa proses pemberian yang salah itu bisa menyebabkan terjadinya karies. Misalnya setelah selesai ibunya memberikan ASI, tidak ada proses pembersihan.
Nah, itu proses pembersihan itu yang masih terkadang terlewat. Padahal anak-anak ketika misalnya sudah menyusui, nah orang tua itu sebenarnya wajib untuk membersihkan rongga mulutnya. Even itu ASI ya. Even itu ASI. Jadi misalnya setelah selesai ASI, orang tua harus menyeka atau membersihkan itu menggunakan seperti handuk ataupun ada sekarang kan yang sikat gigi yang khusus ya boleh diseka dengan itu dibersihkan karena selain berpengaruh terhadap kejadian karies itu juga berpengaruh terhadap kejadian infeksi jamur misalnya. Jadi kadang bayi datang dengan kondisi banyak bercak-bercak putih di bibir ataupun di langit-langit ataupun di lidah. Nah itu karena proses feeding ataupun pemberian menyusuinya yang kurang tepat. Iya itu. Oke, lalu kalau kita kembali lagi tadi minum susu kan, kalau anak-anak tuh pasti biasanya minum susu dulu sebelum tidur. Nah itu kalau menurut dokter tuh gimana tuh dok? Apakah itu juga memicu karies atau bagaimana? Iya, itu sangat memicu karies karena entah itu yang tadi saya bilang susu formula atau ASI ya, karena anak-anak kan akan proses tidur. Pada saat kita tidur itu produksi saliva akan berkurang. Kemudian ketika susu formula masuk, otomatis permukaan gigi itu rongga mulutnya akan penuh ya dengan sisa-sisa ASI ataupun susu formula. Nah, pada saat malam hari itu akan sangat terjadi proses dari bakteri tersebut akan semakin meningkat. Oleh karena itu karies pun itu paling banyak pada anak-anak adalah karies susu botol. Jadi kalau di istilah kedokteran gigi ada namanya botol karies, ya botol karies atau early childhood karies yang diakibatkan karena itu tadi penggunaan susu botol, botol feeding yang salah, ya itu. Dan batasnya sebenarnya pemberian ASI untuk rekomendasi dokter gigi anak itu untuk dokter anak pun pemberian susu botol itu maksimal hanya usia 1 tahun saja. Lebih dari itu sudah harus dihentikan, ya. Bukan hanya pada kariesnya yang bermasalah ya, dia memicu karies. Tapi otot-otot yang di dalam rongga mulut ini, otot-otot tersebut akan terstimulus ketika menggunakan susu botol. Ya, jadi pernah lihat mungkin ya anak-anak dengan kondisi usia 6 tahun, giginya agak maju ke depan atau rahangnya agak maju ke depan. Nah itu karena ya itu tadi penggunaan botol yang terlalu lama. Dan pastinya ketika penggunaan botol terlalu lama, ya kariesnya pun pasti gigi depannya itu sudah akan habis, bahkan ada yang patah-patah kan, coklat, sudah keluhannya nyeri dan lain sebagainya. Itu efeknya sudah jauh. Bahaya dok ya? Ya. Tentunya berarti yang paling penting kan tadi kalau dokter sampaikan artinya pembersihan gigi atau mungkin gosok gigi. Nah lalu kalau mungkin kita bisa bilang kalau misalnya dia sikat gigi saja, tidak sikat gigi saja mungkin bisa sangat memicu karies. Tentu lalu bagaimana dok kalau misalnya apakah rajin mengikat gigi apakah juga dapat memicu adanya karies sendiri itu atau mungkin bagaimana tuh dok? Kalau untuk jarang menyikat gigi ya, untuk jarang menyikat gigi itu sudah pasti. Sudah pasti itu tadi adalah faktor pembersihan ya. Jadi untuk menilai seseorang beresiko terhadap karies itu kita punya scoring tersendiri. Jadi dokter gigi bisa melakukan seperti kuesioner kepada anak dan orang tuanya yang menemani terkait resiko anak tersebut. Mulai dari faktor biologis, faktor dari anaknya ya, sampai faktor protektif. Protektifnya apa? Yaitu tadi seperti pembersihan. Jika misalnya anaknya punya pembersihan gigi yang tidak adekuat, itu bisa terjadi memicu yang namanya proses karies tersebut. Jadi ada resiko rendah, sedang dan tinggi. Itu resiko-resiko karies yang kita bisa nilai pada anak. Kita bisa scoring. Seperti penggunaan botol itu masuk, penggunaan susu botol ya itu masuk dalam salah satu item checklist penilaian pada saat kita scoring resiko karies pada anak. Oke, jadi mungkin Sobat Akademika sudah paham tentang karies sendiri. Lalu mungkin yang perlu diwaspadai itu tanda-tanda awalnya tuh dok. Mungkin boleh dijelaskan kepada seluruh Sobat Akademika tanda-tanda awal dari karies sendiri itu? Oke. Ya, tanda awal dari karies ya sebelum terlalu jauh itu biasanya ibu-ibu di rumah, orang tua ataupun caregiver ya kan banyak sekarang yang sudah menggunakan jasa pengasuh anak itu harus memperhatikan kondisi anaknya ketika di giginya itu sudah muncul seperti white spot, bercak putih.
Bercak putih itu adalah tanda awal terjadinya karies, di mana di situ terjadi proses demineralisasi. Mineral gigi di situ sudah mengalami gangguan, sehingga tampak lebih putih dibandingkan dengan kondisi di gigi di struktur gigi di sekitarnya. Itu tanda awalnya. Kemudian lama-kelamaan bercak putih tersebut bisa jadi ya seperti kita lihat yang lubang awal yang coklat ya, ada yang besar, ada bahkan yang sudah sampai seluruh mahkota giginya hilang. Yaitu karena proses demineralisasi tadi. Jadi ketika menemukan seorang anak dengan gigi yang ada bercak putih white spot itu perlu hati-hati. Nah, itu makanya perlu dilakukan instruksi untuk datanglah ke dokter gigi sedini mungkin pada saat anak. Oke, tentu bahaya sekali ya dok tadi tanda-tandanya. Mungkin tentu Sobat Akademika Unhas penasaran setelah mengetahui tanda-tanda tadi harusnya apa yang dilakukan. Iya. Mungkin tapi kita akan membahas setelah jeda pariwara berikut. Oke, baik Sobat Akademika Unhas, tentunya masih bersama saya Andi Putri Najwa dan masih bersama dengan Dokter Gigi Andi Sri Permatasari. Kita lanjut lagi nih dok. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh tanda-tanda awal. Ya. Nah mungkin dari tanda-tanda tersebut kalau misalnya sudah ditemukan lalu bahayanya itu jangka panjangnya seperti apa tuh dok? Oke, untuk bahaya dari karies atau gigi berlubang ini ya, mungkin awal-awal masih tanda awal, kalau kita sebutnya lesi dini yang tadi white spot itu belum ada sama sekali gejalanya. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan lubangnya tersebut semakin besar, semakin dalam, jadi di struktur gigi itu ada email, dentin, pulpa. Nah, ketika sudah mencapai tahapan struktur dentin, itu biasanya sudah muncul mulai ada keluhan ngilu, nyut-nyut pada saat misalnya masuk makanan yang mungkin dingin atau manis, ya, itu sudah ada gejala. Jadi keluhannya ya, tadi kadang anak-anak sudah malas makan, ya kan. Kemudian keluhan berikutnya yang bisa dampak yang paling jauh juga adalah ketika sudah sampai pada tahap saraf gigi ataupun pulpa, itu anak-anak sudah mulai menunjukkan gejala tidak hanya ngilu-ngilu ringan saja, tapi sudah nyeri hebat ya. Yang sampai anak-anak mungkin datang orang tuanya, dok, anak saya ini dari kemarin sakit terus giginya sampai tidak bisa tidur. Nah, itu kan sudah berarti artinya mengganggu proses tidurnya anak. Sementara pada saat proses tidur itu, disitulah growth hormone rilis, hormon-hormon pertumbuhan dibutuhkan anak. Nah, sangat mengganggu proses tidurnya. Kemudian proses makan juga semakin terganggu. Nah, ketika anak-anak terganggu makannya, intake nutrisi yang masuk juga akan berkurang. Makanya banyak juga kasus-kasus mungkin orang tua datang ke dokter anak, kok berat badannya tidak naik-naik terus ya. Nah, itu biasanya dapat mereka konsul ke dokter gigi anak bahwa memang masalah gigi ini dulu yang mesti diselesaikan, karena makan anak tersebut itu tidak bagus karena giginya bermasalah. Ya, sudah masalah ini, masalah apa? Masalah gangguan tidur, masalah gangguan makan, efeknya adalah anak menjadi tidak semangat. Tidak semangat tentunya akan berpengaruh juga di lingkungan sosialnya, interaksi sosialnya, kemudian interaksi di sekolah, anak menjadi tidak termotivasi untuk belajar. Siapa sih yang bisa belajar pada saat kondisi gigi lagi sakit? Seperti itu kan. Nah, itu
sangat mempengaruhi. Dampaknya Itu. meluas ya, Dok, Dampaknya ya? meluas dan tidak hanya sampai saat itu saja. Misalkan ya, kondisi gigi yang bermasalah sebelah kanan. Anak-anak akan cenderung menggunakan gigi Kiri. sebelah kirinya untuk makan. Itu juga terjadi pada orang dewasa. Jadi yang sebelah kanan ini proses cleansingnya ini tidak akan maksimal ya karena tidak dipakai mengunyah kan, sehingga akan berdampak pada gigi-gigi yang lain. Kemudian satu gigi karies bisa jadi yang lainnya juga akan ikut bermasalah seperti itu. Oke, nah lalu kan kalau pada anak itu mungkin pasti gigi susu ya, Dok. Mm-mm. Nah lalu kalau misalnya kariesnya itu pada gigi susu, apakah berdampak kepada nantinya gigi tetapnya Iya. dan tumbuh kembangnya atau seperti apa tuh, Dok? Iya. Karies misalnya yang terjadi pada gigi susu itu atau gigi sulung itu pasti akan berdampak pada gigi permanennya. Gigi susu itu fase dari usia pertama muncul kan ya. Pertama muncul itu usia 6 bulan sampai kurang lebih 1 tahun. Ada juga yang lambat, usia 1 tahun lebih baru tumbuh. Nah, kemudian gigi susu itu full muncul di seluruh rongga mulut itu di usia 3 tahun. Nah, kemudian akan terganti ke fase gigi bercampur. Artinya sudah muncul gigi permanen. Itu sekitar usia 6 tahun. Ya, kadang-kadang ada anak usia 5 tahun itu sudah mulai terganti. Nah, ini akan berdampak karena ketika gigi susunya tersebut pernah terjadi riwayat karies akan mempengaruhi dari gigi permanennya. Jadi kadang misalnya gigi depan ya kan yang tadi akibat karena susu botol. Gigi depannya sering terinfeksi. Nah, itu hal tersebut akan mengganggu proses tumbuh kembang dari gigi permanen yang ada di atasnya. Ceritanya kan gigi permanen, ini gigi susu. Di atasnya kan ada gigi permanen yang akan tumbuh. Ketika infeksi terus terjadi di gigi susunya, akan mempengaruhi dari gigi permanen. Makanya tidak jarang anak-anak ketika gigi permanennya tumbuh, akan terjadi masalah juga pada struktur giginya. Seperti tampak putih, seperti itu. Oke, nah lalu pada tahap awal tuh, Dok, apakah karies itu bisa disembuhkan dengan tambal atau bagaimana? Oke, pada tahap awal misalnya sebelum terjadi kavitas atau lubang yang besar itu bisa kita berikan aplikasi fluoride kepada anaknya supaya terhenti proses kariesnya kan. Kemudian pada tahap sudah terjadi kavitas ya sudah ada lubang, penanganannya adalah secepatnya dilakukan restorasi. Kadang orang tua itu berpikiran tidak masih lubang kecil. Nah ini yang sungguh sangat mengkhawatirkan karena lubang kecil pada anak-anak biasanya pinpoint titik saja itu dari permukaan. Setelah kita bersihkan, setelah kita melakukan preparasi ya salah satu prosedurnya, ternyata lubangnya sudah cukup dalam. Dan di gigi susu itu anatominya adalah struktur pulpanya itu dia jauh mengarah ke koronal pulpanya. Jadi akan sangat cepat terkena si sarafnya ini. Perjalanan kariesnya pun akan cukup cepat. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ketika tidak ditangani, yang tadinya cuma harusnya kita tambal saja, itu berubah perawatannya menjadi perawatan saraf. Bayangkan perawatan saraf itu adalah satu prosedur perawatan yang panjang yang sebenarnya untuk pasien anak-anak itu kita harus pendekatannya beda dengan orang dewasa. Orang dewasa kita lakukan perawatan saraf, oke ya Bu, ini kita mau melakukan perawatan saraf. Tapi pada anak-anak itu sangat berbeda. Prosesnya panjang, apalagi kalau kasus gigi yang vital yang anak-anak mesti kita harus anestesi, ya, itu pendekatannya luar biasa. Sehingga sebelum terjadi perawatan yang cukup kompleks itu, gigi yang lubang sedini mungkin yang masih bisa ditambal, segeralah tambal, ya. Karena jika semakin lama juga dibiarkan ya, yang awalnya tadi masih bisa dirawat saraf, lama-kelamaan ujung-ujungnya tidak bisa dilakukan perawatan, sudah tidak indikasi dilakukan perawatan saluran akar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah pencabutan gigi. Dan ketika terjadi pencabutan gigi, itu akan mempengaruhi struktur dari gigi. Struktur dalam artian posisi dari gigi bisa jadi berubah. Misalnya gigi geraham belakang, ya gigi geraham belakangnya tercabut, gigi geraham permanen yang ada di belakangnya itu bisa drifting atau bergeser ke depan, sehingga akan mempengaruhi dari proses tumbuh gigi permanen di depannya. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Makanya harus sesegera mungkin kita lihat kondisinya. Lubang ya segera kita lakukan penambalan.
seperti itu. Betul. Lalu tadi dokter sempat sebutkan fluoride sendiri. Mm-mm. Nah, sejauh mana tuh peran fluoride sendiri untuk anak-anak, Dok? Apakah aman Ya. atau bagaimana? Kalau di dunia kedokteran gigi anak itu fluoride itu diibaratkan imunisasi gigi. Ah, Kalau misalnya di dunia kedokteran anak sering divaksin, fluoride itu merupakan seperti vaksin yang diberikan kepada anak-anak, dan dosisnya itu pun atau intensitasnya itu tergantung. Yang tadi kan kita melakukan penilaian resiko karies kepada anak. Ketika anak-anak dinilai resiko kariesnya cukup tinggi, maka fluoride itu wajib diberikan. Fluoride itu apa sebenarnya? Fluoride itu merupakan senyawa yang apabila diaplikasikan pada struktur gigi, baik secara lokal ataupun sistemik, itu akan memperkuat gigi. Jadi secara dari sistemik itu kita bisa dapat dari susu, ya. Kalau misalnya ibu hamil ada yang diberikan tablet vitamin, tablet fluoride, nah itu. Kemudian untuk dari segi lokal ataupun topikal itu ya itu biasanya yang paling ringan itu pasta gigi. Pasta gigi. Nah, jadi ibu-ibu di rumah boleh dilihat apakah pasta gigi yang sudah diberikan pada anak ini sudah mengandung fluoride atau belum. Jangan sampai menggunakan pasta gigi justru pasta gigi dewasa. Betul. Itu kan itu juga harus bahaya tuh, iya, harus diperhatikan anak-anak sekarang fluoride-nya, karena dulu ada yang menganggap bahwa fluoride bahaya buat anak-anak apalagi tertelan. Tapi dari American Academy of Pediatric Dentistry, itu perkumpulan dokter gigi itu sudah merekomendasikan bahwa anak-anak itu sudah harus segera diberikan pasta gigi berfluoride. Dan ukurannya pun itu beda-beda. Ya, misalnya usia 0 sampai 3 tahun cukup selapis tipis kecil kan, sebiji beras itu diberikan ke sikat giginya, kemudian disikat. Usia 3 sampai 6 tahun komposisinya jauh lebih besar seperti biji jagung. Seperti itu. Jadi inilah yang mesti diedukasi bahwa fluoride itu dengan pasta gigi itu sudah sangat membantu. Ditambah lagi ketika misalnya nanti ada sistem topical aplikasi fluoride. Ada perawatan namanya topical aplikasi fluoride, yang perawatan ini hanya boleh dilakukan di klinik, ya. Itu dilakukan oleh profesional, oleh dokter gigi ataupun dokter gigi anak. Itu dioleskan fluoride-nya tersebut. Jadi semacam seperti gel varnish yang dioleskan ke permukaan gigi anak-anak. Nah, ini yang sangat berperan terjadinya proses remineralisasi, kemudian meningkatkan kekuatan dari struktur gigi tersebut. Itu peran fluoride sangat penting. Oke, nah lo kan tadi kita sudah mendengar tuh bahaya sekali sebenarnya kita tuh harus menjaga sekali kesehatan gigi pada anak. Nah, lalu sebenarnya kapan sih sebaiknya anak itu mulai rutin untuk memeriksa kesehatan giginya secara rutin? Ya, oke. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Kapan anak harus ke dokter gigi? Pertama kali. Jadi untuk anak seharusnya itu datang ke klinik pertama kali itu pada saat tumbuh gigi pertamanya atau sekitar usia 1 tahun. Kadang anak-anak itu sudah mulai tumbuh usia 6 bulan. Ya, ibu boleh langsung bawa ke dokter gigi anaknya ataupun ke dokter gigi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah agar anak familiar terhadap kondisi klinik gigi, lingkungan gigi. Dari usia 6 bulan anak familiar. Yang kedua adalah dengan datang ke dokter gigi sedini mungkin, orang tua akan mendapatkan edukasi dari dokter giginya. Bagaimana sebenarnya cara menjaga gigi anak tersebut. Ini masih sebiji nih, masih 2 biji. Bagaimana caranya, Dok? Saya jaga ini giginya. Oke, pada saat itu dokter gigi akan melakukan edukasi bahwa inilah hal-hal yang mesti ibu lakukan. Pembersihannya, dari proses pola makan anak-anak, kan tadi makanan kariogenik tolong dihentikan, kurangi dari sedini mungkin. Kemudian yang kedua, ibu masih menyusui anaknya, menyusuinya seperti ini, ya, dibersihkan setelah menyusui. Kemudian yang ketiga, proses cara menyikat gigi itu menggunakan misalnya kasa ataupun handuk, ya, atau ada sikat gigi khusus yang dimasukkan ke dalam jari yang dibersihkan pada anak. Nah, dengan anak diajari sedini mungkin menyikat gigi, anak-anak pasti akan terbiasa. Adaptasi anak-anak itu harus dilatih, ya. Jadi dengan melatih untuk menyikat gigi pada anak-anak, dalam rongga mulutnya dia tidak akan kaget pada saat misalnya dibandingkan dengan usia 6 tahun baru diajar sikat gigi, dibandingkan dengan usia bayi, nah itu sudah sangat jauh perbedaan edukasi yang bisa diberikan. Jadi ya itu, jangan datang pada saat dalam kondisi sakit.
Anak dalam kondisi sakit itu cenderung tidak akan kooperatif. Betul. Ya kan? Dibandingkan anak datang dengan kondisi oke, tidak apa-apa, kita bermain ya di sini, kita cuma mau periksa giginya. Itu kan cenderung lebih memberikan efek positif kepada anaknya, dalam tanda kutip bahwa oke, saya ke dokter gigi, saya cuma diperiksa, tidak apa-apa, saya hanya ditambal, dibersihkan giginya, dibandingkan dengan prosedur yang tadi saya sebutkan, prosedur yang cukup invasif ya, apakah itu pencabutan, apakah itu perawatan saluran akar, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Oke, nah kan itu kan pasti anak-anak tuh udah takut duluan tuh, Dok. Nah, lalu bagaimana tuh, ini sih masalah yang paling sering dialami pasti tentunya orang tua. Anak-anak itu sudah takut duluan untuk ke dokter gigi. Nah, lalu menurut dokter bagaimana tuh caranya supaya mengajari anak agar tidak takut untuk ke dokter gigi? Oke, jadi bagaimana cara anak mengajarkan supaya dia tidak takut ke dokter gigi? Salah satunya adalah yang pertama tadi, datang sedini mungkin ke dokter gigi. Ya, pada saat anak masih bayi, masih bayi itu diajarkan. Jadi anak tidak akan kaget dengan kondisi. Dia akan sudah cenderung berteman dengan dokter giginya. Kemudian yang kedua adalah dari rumah itu seharusnya sudah diberikan afirmasi ataupun pendekatan-pendekatan dari orang tuanya bahwa oke, nak, kita akan ke dokter gigi. Saya berikan ya contoh misalnya video di YouTube, orang ke dokter gigi itu seperti apa, kamu akan diajarkan seperti ini. Itu pendekatan. Biasanya kami akan mengajarkan ke orang tuanya bahwa tolong diberikan pendekatan seperti itu. Yang ketiga adalah ya dengan ke dokter gigi anak itu pendekatannya akan beda ya dibandingkan dengan misalnya yang tidak spesifik merawat anak ya. Jadi kita dokter gigi anak itu harus membuat anak senyaman mungkin, percaya, trust pada dokter giginya. Dengan begitu, dengan mereka percaya, mereka yakin bahwa oke, dokter gigi ini tidak akan menyakiti saya, dia akan membantu saya untuk dirawat giginya. Seperti itu. Oke, itu baik, sih. luar biasa sekali, Dok. Mungkin terakhir nih sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin dokter bisa sampaikan pesan kepada seluruh orang tua agar bisa terus menjaga senyum manis anak dan tetap sehat dan bebas dari karies sendiri. Sip. Jadi untuk para orang tua, para ibu-ibu ataupun mungkin caregiver ya yang nanti kedepannya punya anak, jadi mohon pencegahan itu lebih bagus kita lakukan pada anak-anak sebelum terjadinya karies gigi, karena ketika terjadi karies gigi itu perawatannya akan jauh lebih kompleks. Caranya adalah yang pertama, cukup datang ke dokter gigi sedini mungkin. Jadi pada saat anaknya sudah tumbuh gigi pertamanya, segera datang ke dokter gigi. Kemudian rutin melakukan pembersihan gigi pada anaknya. Anak usia masih di bawah 6 tahun itu, bahkan 6-7 tahun itu masih perlu pendampingan dari orang tua. Jadi sebisa mungkin dibantu untuk melakukan pembersihan gigi. Jangan dibiarkan anak sikat gigi sendiri, karena jika dibiarkan anak sikat gigi sendiri belum tentu bersih. Kemudian yang ketiga adalah sedini mungkin kurangi makanan manis ya, kemudian makanan yang mudah lengket atau yang tadi kariogenik itu pada anak-anak. Nah, itu akan sangat membantu kita dalam tercapainya tadi 2030 itu Indonesia bebas karies. Dan tidak hanya peran dokter gigi, peran yang lebih penting adalah peran orang tua dalam menjaga kondisi ataupun kesehatan gigi mulut anak-anaknya di rumah. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Dok, untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Baik, Sobat Akademika Unhas, tentunya kita telah mendengar penjelasan yang sangat berpengaruh dan penting bagi kita semua. Tentunya senyum anak adalah cermin kebahagiaan dan kesehatan mereka. Karies bukan hanya sekedar lubang, tapi pengingat agar kita lebih perhatian dan pada kebiasaan sehari-hari. Mari kita sama-sama mulai dari kebiasaan yang paling kecil, yakni membersihkan dan menggosok gigi dengan benar dan membatasi konsumsi manis. Dan tentunya karena senyum manis anak seharusnya tidak berakhir pahit. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.